defensif saat bicara atau mendengarkan satu sama lain. Yang keempat, membantu keluarga melakukan perubahan yang lebih baik. Yang terakhir, meningkatkan kedekatan emosional melalui terapi. Perkenalkan, saya berupa Clara Nurul Kanata, NIM 3130. Saya akan menjelaskan tentang prinsip-prinsip family terapi menurut Carl Whittaker. Yang pertama ada pengalaman bisa bikin orang berubah. Whittaker percaya kalau orang gak akan berubah cuma karena dinasihati. Biasanya perubahan terjadi saat mereka benar-benar merasakan dan mengalami sendiri dalam proses terapi. Terus yang kedua, keluarga itu saling berhubungan. Kalau ada salah satu anggota keluarga yang punya masalah, itu nggak selalu salah dia sendiri. Bisa jadi ada pengaruh dari hubungan di dalam keluarganya. Jadi yang dilihat adalah kondisi keluarga secara keseluruhan. Selanjutnya yang ketiga, terapis harus apa adanya. Terapis gak perlu terlalu kaku atau terlalu serius. Yang penting bisa jadi diri sendiri, jujur dan membuat keluarga merasa nyaman untuk bercerita. Yang keempat, fokus sama yang sedang terjadi. Saat terapi lebih banyak membahas apa yang sedang dirasakan dan terjadi saat itu juga, bukan terus-terusan mengungkit masa lalu. Yang kelima, gak apa-apa sekali bersikap spontan. Kita akan menganggap kalau seorang sekali bertindak spontan atau menunjukkan perasaan dengan jujur, itu justru bisa membantu dirinya dan keluarganya lebih terbuka. Yang terakhir, keluarga yang kompak itu lebih kuat kalau semua anggota keluarga saling mendukung dan bekerja sama. Masalah akan lebih mudah dihadapi. Keluarga yang kompak hasilnya jauh lebih baik daripada kalau masing-masing jalan sendiri. Perkenalkan, saya Herida Nurlaini, NIM 2123. Selanjutnya, saya akan menjelaskan tentang peran konselor atau terapis dalam family terapi menurut Carl Whittaker. Berbeda dengan terapi pada umumnya, menurut Whittaker, terapis bukan orang yang hanya memberi solusi atau nasihat. Terapis justru berperan seperti orang tua asuh, yaitu ikut masuk ke dalam sistem keluarga untuk membantu
Sari dari kelas BKI 4A dengan NIM 2112. Di sini saya akan menjelaskan sedikit tentang teknik-teknik utama yang digunakan dalam family terapi Whittaker. Nah, yang pertama yaitu penggunaan simbol prisma. Dalam terapi keluarga, terapis menggunakan simbol perumpamaan atau bahasa metaforis untuk memahami emosi dan masalah yang lebih dalam. Hal-hal seperti ucapan, ekspresi, dan perilaku anggota keluarga dapat menjadi simbol yang menjanjikan konflik dan hubungan yang bersembunyi dalam keluarga. Nah, dengan simbol tersebut, terapis membantu keluarga memahami pada interaksi mereka. Nah, yang kedua yaitu co-terapi atau psikoterapi. Whittaker menganjurkan adanya 2 terapis dalam satu sesi terapi. Tujuannya agar terdapat sudut pandang dalam melihat masalah keluarga. Co-terapis ini membantu menjaga keseimbangan emosi. Terapis memberikan penggambaran tambahan dan membuat proses terapi menjadi lebih dinamis. Nah, yang terakhir, yang ketiga yaitu kegunaan terapeutik. Nah, terapi sengaja menghadirkan respon-respon yang tidak bisa atau mengejutkan untuk mengganggu pada komunikasi keluarga yang sudah kaku. Tujuannya bukan untuk membuat klien bingung, tetapi membantu mereka melihat masalah dari sudut pandang baru dan menciptakan perubahan dalam hubungan keluarga. Intinya, Whittaker menekankan terapi yang aktif, spontan, dan kreatif agar keluarga mampu menyadari pola dalam hidup mereka dan membuat hubungan keluarga menjadi lebih sehat. Di sini saya akan melanjutkan materi tentang penggunaan diri terapis. Terapis memakai kepribadian, pengalaman, dan reaksi emosionalnya sebagai alat terapeutik, termasuk berbagai pengalaman selektif dan perasaan nyata untuk membangun keaslian dan keterhubungan. Selanjutnya ada fantasi dan permainan peran. Teknik fantasi terbimbing dan role play membantu anggota keluarga mengeksplorasi alternatif perilaku dan perspektif di luar pola kebiasaan, mempercepat wawasan emosional. Selanjutnya ada kebingungan terapeutik. Terapis sengaja menciptakan kebingungan, respon tak terduga, dan menantang asumsi untuk menggunakan keyakinan rigid dan membuka ruang bagi perspektif baru. Yang terakhir ada intensifikasi hubungan. Perkenalkan, nama saya Muhammad Lukman Saputra, NIM 2092. Di sini saya akan menyampaikan tentang kelebihan, keterbatasan, dan penerapan family terapi Whittaker. Untuk yang pertama itu kelebihan family terapi Whittaker. Pendekatan family terapi dari Whittaker memiliki beberapa kelebihan yang membuatnya efektif dalam konseling keluarga. Untuk yang pertama, terapi ini membantu memberdayakan keluarga. Artinya keluarga diajak untuk mengenali masalah dari dalam diri mereka sendiri. Untuk yang kedua, semua anggota keluarga dilibatkan dalam proses terapi. Setiap anggota memiliki kesempatan untuk menyampaikan sudut pandangnya sehingga mereka dapat bersama-sama menemukan solusi. Untuk yang ketiga, terapi ini efektif mengatasi apa yang disebut kematian emosional, yaitu kondisi ketika hubungan antar anggota keluarga rasa dingin dan kurang terbuka. Yang keempat, pendekatan ini sangat fleksibel. Terapis dapat menyesuaikan cara penanganan dengan kondisi unik setiap keluarga tanpa harus terpaku pada prosedur yang kaku. Yang kelima, Whittaker sering menggunakan humor dan kegilaan terapeutik, yaitu tindakan kreatif yang bertujuan mencairkan suasana. Yang keenam, pendekatan ini tidak menyalahkan satu individu sebagai penyebab masalah. Untuk yang selanjutnya, keterbatasan family terapi Whittaker. Di balik kelebihannya, pendekatan ini juga memiliki beberapa keterbatasan. Yang pertama, sulit untuk direplikasi atau distandarkan. Yang kedua, penggunaan humor atau teknik yang tidak biasa dapat membuat klien bingung. Dan yang ketiga, fokus yang terlalu besar pada sistem keluarga dapat
efektivitas terapi sangat bergantung pada kemampuan dan pengalaman terapis. Dan selanjutnya, penerapan dalam praktik konseling. Terapi ini dapat digunakan untuk menangani berbagai permasalahan seperti kekerasan dalam rumah tangga, konflik pernikahan yang berkepanjangan, kenakalan remaja, dan berbagai gangguan emosional yang dipengaruhi oleh dinamika keluarga. Perkenalkan, nama saya Yurika Dinda Fatma, NIM 2094. Di sini saya akan menjelaskan tentang penerapan dari family terapi. Nah, meskipun memiliki keterbatasan, family terapi Calvi Taker telah terbukti dapat diterapkan secara efektif dalam berbagai konteks konseling keluarga. Penerapannya mencakup berbagai problematika, antara lain yang pertama yaitu penanganan kekerasan dalam rumah tangga atau KDRT, yang kedua konflik pernikahan yang kronis, yang ketiga ada kenakalan remaja yang berkaitan dengan disfungsi keluarga, dan yang terakhir yang keempat yaitu berbagai gangguan emosional dan psikologis. Nah, dalam teori penerapan pendekatan